Hi, my name is Abigail Lauren and welcome back to my channel. And ya, saya tahu saya lama tidak buat konten, dalam sebulan ataupun 2 bulan contoh saya tidak buat konten, cause saya tidak ada masa membuat konten. And baru sekarang saya ada masa untuk buat konten, itu pun malam. So I'm sorry if saya punya suara agak kecil, sebab saya mau kontrol saya punya volume lah. So pada hari ini saya tidak akan menceritakan tentang mistik dan pantang larang, melainkan saya akan membawakan satu topik yang baru di channel saya, yaitu topik berkaitan tentang mitologi Yunani. Oke, konten ini sebenarnya saya terinspirasi daripada seekor harimau. Disebabkan saya sangat-sangat obses dengan harimaunya. Saya tak mau sebut nama, nanti kena copyright. So, saya terus tunjuk seberapa obsesnya saya dengan harimau. So, ini harimaunya. Bolehkah tidak saya tunjuk? Tak kena drone kuning ke saya? Ini casing phone saya yang saya custom pakai gambar dia, you know. And saya rasa kamu orang kebanyakan mungkin tahu harimau ni nama dia apa. So harimau ni orang selalu panggil dia Selen, and dekat YouTube dia pun ada menceritakan bahwa Selen ni nama dia sebenarnya berasal daripada seorang dewi Yunani. So saya pun search lah, siapakah Selen ini sebenarnya. So sebenarnya nama Selen ni bacaannya bukan Selen lah, tapi Selene. So Selene ni adalah seorang dewi bulan, dan dia merupakan anak daripada Hyperion dan Thea. Oke, FYI, Selene ni ada 3 bersaudara. Yang pertama ada kakaknya yang bernama Helios. Helios ni merupakan dewi matahari. And then kemudian kita ada Selene, yaitu dewi bulan, dan kita ada Eos sebagai anak paling bongsu, yaitu dewi fajar. So kalau kamu orang pernah research tentang Selene ni, mereka ni ada 3, the goddess of sun, the goddess of moon, and the goddess of dawn. So sekarang kita terus membahas latar belakang Hyperion dan Thea. So macam yang saya sudah cakap di awal tadi, Hyperion merupakan bapa kepada Selene, manakala Thea merupakan ibu kepada Selene. Okay, di sini kita tidak panggil dia Selene, melainkan kita panggil dia Selene. So Hyperion membawa maksud yang tinggi di dalam bahasa Yunani, dan Hyperion ni merupakan seorang titan dan merupakan anak kepada Gaia dan Uranus. Dan Hyperion ini pun merupakan titan yang selalu dikaitkan dengan matahari, ataupun yang kita sebut sebagai the god of sun. Manakala Thea juga merupakan anak daripada Uranus dan Gaia. So selain daripada nama Thea juga mempunyai nama lain, yaitu Euryphassa. So macam yang kita sedia maklum, Thea ni mengawini saudara lelakinya sendiri dan melahirkan 3 orang anak. Yang macam saya cakap di awal tadi lah, ada Helios, yaitu the goddess of sun, and then ada Selene, the goddess of moon, and then kita ada Eos, the goddess of dawn. Nah, yang menariknya tentang Thea ni selain daripada dia bercinta dengan Hyperion, dia juga bercinta dengan adik-beradiknya yang lain yang bernama Okinos dan melahirkan para Kerkops. Nah, itulah serba sedikit tentang orang tuanya si Selene, dan sekarang kita akan terus direct ke Selene-nya sendiri. Oke, seperti yang saya sudah bagi tahu di awal, Selene merupakan dewi bulan dan merupakan anak daripada Hyperion dan Thea, dan dia ada 3 orang adik-beradik. Oke, asal usul nama Selene sendiri tidak diketahui, tetapi beberapa sumber menunjukkan bahwa nama ini berasal dari Yunani. Banyak orang menyebut Selene sebagai yang terang, dan mungkin itu asal namanya. Nah, selain daripada nama Selene ni pun ada nama lain yang disebut sebagai Cynthia. Tetapi nama Selene adalah nama yang paling sering disebutkan. And Dewi Selene sering digambarkan menaiki kereta api di langit. Nah, yang membuat saya tertarik dengan ceritanya si Selene adalah kisah cintanya Selene. Salah satu kisah yang terkenal menurut mitos dan cerita,
Selene jatuh cinta dengan seorang manusia yang rupawan dan tak tahan dengan daya tariknya. Manusia tersebut bernama Endymion. Dan ada juga beberapa mitos yang mengatakan bahwa Endymion ini adalah anak lelakinya si Zeus. Bagi kamu orang yang tidak tahu Zeus itu siapa? Zeus itu adalah dewa segala dewa kalau tidak silap saya. Dia adalah dewa segala dewa. Dan menurut legenda, Endymion meminta Zeus membawanya tidur selama-lamanya sehingga dia tidak pernah mati dan tidak pernah berumur. Tetapi yang lain mengatakan bahwa Dewi Selene lah yang harus dipersalahkan dalam hal ini. Nah, kenapa mereka kata Dewi Selene lah yang patut dipersalahkan dalam hal ini? Karena beliau, yaitu Dewi Selene, ingin mencium Endymion ketika dia sedang tidur. Karena pada kenyataannya Endymion tidak pernah mencintai Dewi Selene dan mencintai Hera sebagai gantinya. Namun ada juga beberapa cerita yang mengatakan bahwa Selene dan Endymion menciptakan anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Narcissus. Namun selain itu, banyak mitos mengatakan Selene mempunyai banyak anak dengan Zeus. Bahkan ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa Selene dan Zeus merupakan ibu bapa bagi Dionysus. Mitos yang terakhir mengatakan bahwa menurut mitos dan legenda, dia sering mengendarai kereta api ini ke seberang langit. Selene digambarkan mengendarai kereta api itu ke langit setiap hari dan membawa cahaya ke bumi. So that's all for today. What do you guys think about the goddess of moon? And I'll see you guys on my next video. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe this channel. And goodbye and see you soon.